Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami UBK Jatim Sidoarjo, grocery listrik termurah dan terpercaya. Halo bosku, untuk kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari subscriber YouTube kita, yaitu Mataki Nusantara. Beliau ini bertanya pada UBK Jatim bahwa Bang UBK bikin video tips cara survei harga, misal mau buka toko terus ada banyak toko listrik yang juga ada di sekitaran. Nah, tips survei harga gimana yang enaknya? Nah, ini saya jawab sesuai dengan pengalaman saya yang dulu sudah buka toko, beberapa buka toko lalu. Saya akan menjawab. Yang pertama, usahakan kalau pengen toko kalian berkembang atau cepat dikenal masyarakat, itu alangkah baiknya jangan cari strategi buka toko listrik yang ada kompetitor. Meskipun ada, itu hanya satu lah. Jangan kalau di situ sudah ada toko listrik, ada 4 atau 5 toko listrik yang notabene toko listriknya sudah gede-gede, sudah banyak pelanggan, itu kalian buka di sebelahnya atau radius 100 meter, 200 meter, itu jangan. Karena apa? Kalian kalau masih benar-benar pemula pasti akan kesusahan melawan raksasa atau toko listrik yang sudah berjalan, karena pelanggan di sekitar itu tahunya di toko listrik tersebut. Nah, saran saya cari lokasi yang benar-benar strategis, yang toko listriknya memang tidak ada kompetitor atau ada kompetitor satu yang pasti di bawah kalian. Kalau misalnya kalian di modal 20 juta itu kan sudah lengkap, harusnya kompetitor yang ada di sekitar itu barangnya lebih dikit daripada di toko listrik kalian yang akan buka nanti. Itu yang pertama. Ini belum masuk di tahap survei ya bosku ya. Saya masih menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk pemula yang ingin membuka toko listrik. Jadi seperti itu, jangan cari lokasi yang tidak strategis, harus cari yang lokasi strategis di mana ada kompetitor minimal 1 atau yang tidak ada sama sekali. Itu lebih potensial bagi toko listrik kalian. Terus ada pertanyaan lagi. Nah, terus kalau misalnya kita sudah buka atau stand kita yang sudah buka di wilayah tersebut, situ stand atau milik kita sendiri yang tidak sewa. Nah, kalau yang tidak sewa itu nanti bisa perang harga. Maksudnya gini, kalau memang benar-benar itu milik kalian sendiri, kalian kan tidak perlu menambah biaya sewa atau menambah beban biaya sewa di toko listrik kalian. Jadi lebih enak sekali jika itu milik kalian sendiri. Entah itu kompetitor hancur-hancuran harga, entah itu kompetitor mainin harga di bawah pasaran, itu kalian bisa ikut. Tapi kalau kalian sewa, yaitu tadi kembali ke nomor 1 tadi, jangan sekali-kali sewa atau di tempat yang banyak kompetitor. Minimal 1 nggak masalah, tapi kalau sudah ada 3, 4 atau 5, itu kalian bakal kesulitan karena kalian baru mengawali dan dia sudah start duluan atau sudah jalan lama dan banyak pelanggannya kayak gitu. Terus nomor 3, untuk masalah harga sendiri ya bosku, dari awal saya juga sudah menjelaskan bagaimana cara toko listrik berkembang. Kalau untuk harga itu nomor sekian, jadi untuk kelengkapan itu yang paling utama di toko listrik.
Memang ini di luar pertanyaan dari subscriber tadi, cuman saya akan menjelaskan secara logika saya atau secara pengalaman saya. Pasti saya rasa pasti bakal kalah sih. Kayak gitu. Nomor 3, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, Bang, ini sudah terlanjur buka atau sudah terlanjur cari tempat yang dimana ada beberapa toko listrik sekitar yang harganya murah-murah. Nah, ini pertanyaan bagus juga. Bagaimana cara mengantisipasi atau cara menangani atau cara membuat toko listrik kalian bisa naik atau bisa rame, mengimbangi kompetitor-kompetitor di sebelah-sebelah. Ini trik dari saya sih. Yang pertama, kembali lagi harga nomor sekian. Jangan terpukau masalah harga kompetitor, itu belum tentu benar. Karena kalau misalnya ada pembeli bilang, loh di sana toko listrik harganya sekian, itu belum tentu benar. Misalnya ada yang beli lampu di toko Bapak 15 watt harga 35, loh di sana kok 10.000. Nah, itu kan nggak mungkin gitu loh. Kalau misalnya dengan produk yang sama itu tidak mungkin. Tapi kalau misalnya di sana 15 watt yang ekonomis atau yang 15 watt apa gitu, sama-sama 15 watt, kadang customer juga belum tahu, belum ngerti produk-produk yang dibeli. Dia tahunya sama-sama 15 watt, tapi kok di sana lebih murah, kalau di sini lebih mahal. Itu kalian wajib menjelaskan. Mungkin di sana yang ekonomis, Pak, atau yang tidak bergaransi, atau beda merek dengan kualitasnya beda. Kalau di sini 15 wattnya kita garansi 1 tahun. Nah, seperti itu. Kalau di sana mungkin yang ekonomis, kita juga menyediakan yang series ekonomis, harganya sekitar ya bisalah 10.000. Itu juga sudah margin kalian kan. Dari modal dari UBK kan cuman berapa, 3.800 atau berapa itu, kayak gitu. Kalau dengan merek yang sama, saya rasa tidak mungkin sebanyak itu selisihnya ya. Dan bagaimana kalau memang benar harga tersebut dengan produk yang sama harganya selisih jauh? Nah, kalian wajib catat di toko mana, toko listrik mana, itu tanyakan kepada customer. Kalau misalnya dia menyebutkan di toko A misalnya ini harganya sekian dengan produk yang sama, nah itu kalian benar-benar harus survei. Nah, caranya survei bagaimana? Kalian bisa datangin toko atau lewat saudara atau lewat istri atau lewat saudara atau lewat temen buat ngecek harga. Kalau saya dulu sempat ada customer seperti itu, cuman memang kita benar-benar pastikan bahwasannya customer itu menunjukkan produk, terus habis gitu menunjukkan nama toko listriknya dan harganya, katanya selisihnya banyak. Waktu itu saya pegang Philips di harga 4 watt, kita jualnya kan 25.000. Nah, katanya dari pembeli Philips harganya cuma 15.000 di toko tersebut. Setelah kita cek ke toko tersebut dengan watt yang sama, ternyata harganya malah lebih tinggi dari kita. Terus saya tanya kembali ke toko tersebut, loh Pak, kemarin ada saudara saya beli di sini Philips yang 3 watt kok harga 15.000, itu apa benar? Oh tidak Mas, harganya sekian, 27.000. Ya kalau misalnya Masnya mau, ini ada yang mirip Philips, harganya 15.000 memang, tapi dia bukan Philips, terus bungkusnya saja yang mirip Philips, jadi kayak gitu bosku, dan dia tidak bergaransi. Dan kebanyakan toko di luar sana itu tidak kasih garansi lama lah, makanya kalian jika kulak di UBK Jatim itu menjadi kesempatan bagi kalian untuk meningkatkan penjualan toko listrik kalian dengan menggaransikan ke seluruh customer yang datang di toko kalian.
Jadi seperti itu ya bosku. Belum tentu kalau ada customer bilang di luar toko listrik itu lebih murah dari toko kalian, itu belum tentu, karena harus survei atau harus cari tahu dulu apa-apa saja yang dikomplainkan ke customer kepada toko listrik kalian. Terus saya kasih trik lagi bagaimana cara meningkatkan performance toko kalian. Yang pertama, satu, pelayanan ekstra terhadap customer. Itu yang paling penting. Karena apa? Meskipun benar kalau di toko listrik lainnya itu ada yang jual lebih murah, tapi dari pelayanan kalian itu lebih baik dari toko tersebut, pasti customer akan pilih ke toko kalian. Meskipun selisih harganya beda dikit. Apalagi kalian kasih garansi atau kasih support atau kasih pelayanan seperti member-member kita, itu biasanya dibelikan aqua dingin atau minuman mineral yang gelasan gitu. Jadi setiap ada pembeli datang itu dikasih satu, Pak minum dulu, kayak gitu. Itu juga bagus sekali. Itu member dari Gorontalo itu kemarin sempat info ke tim kita bahwasanya ada toko tersebut, dan itu saya terapkan juga di toko listrik saya. Tim saya terapkan seperti itu, dan alhamdulillah memang banyak customer yang suka. Jadi banyak juga yang beli dari toko lain pindah ke tempat kita. Itu nomor satu, pelayanan. Terus nomor dua, kasih garansi seluruh produk. Misal ada beli lampu atau beli apapun yang bisa rusak, itu kasih garansi. Garansinya nggak usah lama-lama. Misal di lampu garansi kalian bisa kasih garansi 6 bulan atau 1 tahun. Tapi kalau untuk ekonomis itu kalian bisa kasih garansi 1 minggu atau 1 bulan kayak gitu. Terus jangan sampai kalau misalnya ada komplain dari customer, misal ada beli saklar terus beli di kalian, terus dibawa pulang, terus saklarnya itu rusak, misalnya entah itu cetekannya lodo atau dol kayak gitu, terus kembali ke toko kalian tidak kasih garansi, itu jangan sampai. Itu akan mengurangi penjualan kalian sendiri nantinya. Kasih aja nggak apa-apa, diganti yang baru atau dikasih tipe yang di atasnya. Nah, kalau kalian beli atau belanja di UBK itu kan semua produk bisa digaransikan kan, kita ganti baru juga kan. Makanya kalau kalian ke bawah atau ke user, ke customer itu kasih aja, jangan sampai nolak lah, karena itu sebagai bentuk pelayanan juga biar toko listrik kalian dipercaya sama seluruh customer yang di dekat kalian. Biasanya dari customer info ke temennya atau ke keluarganya, beli di toko listrik itu aja dapat garansi, dan garansinya nggak abal-abal, diganti yang baru beneran. Jadi omongan ke omongan itu bisa menjadikan rezeki buat toko listrik kalian. Yang ketiga, ini simple tapi memang harus diucapkan. Jika ada pembeli dari user kalian ke toko kalian, ketika sudah bertransaksi jangan lupa ucapkan terima kasih kepada pelanggan, karena dari ucapan tersebut itu customer merasa cukup senang karena ucapan terima kasih tersebut. Jadi jangan lupa harus ucapkan terima kasih, atau terima kasih Pak ya sudah belanja di toko saya. Jangan lupa kalau nanti beli apa-apa lagi di toko listrik kita, atau dikasih kata-kata apalah biar pelanggan itu senang kayak gitu. Ini trik nomor 3. Untuk trik yang terakhir, jika kalian memang benar-benar pengen meningkatkan performance toko kalian atau bisa dikenal lebih banyak lagi pelanggan, kalian bisa bikin Google Map di toko listrik kalian. Google Map itu fungsinya buat apa? Buat mempermudah orang lain mencari titik lokasi di toko kalian.
Dan fungsi Google Map itu beraneka ragam juga. Kalau bisa setiap ada orang yang retur produk atau orang yang beli produk di toko kalian, itu kalian kasih kalian minta kasih ulasan kepada customer kalian. Misal ada misal ada customer yang beli atau yang retur lah, yang retur misalnya ada beli produk lampu terus mati, ditukar di kalian kasih yang baru, Pak mohon dibantu untuk ulasan Google Map toko kita ya Pak ya. Nah kayak gitu. Kalau misalnya customer itu sudah kasih Google Map atau rating yang baik buat toko listrik kalian, secara otomatis kalau orang cari atau search ke Google Map toko listrik terdekat atau toko listrik itu pasti masuk ke kalian. Jadi orang yang awam pun kalau melihat Google Map ke ratingnya pasti bakal bisa menilai, wah ini performanya bintangnya bintang 4 atau bintang 5, terus ulasan dari pembeli banyak yang puas. Nah, akhirnya pembeli bisa datang ke tempat kalian kayak gitu. Sebenarnya triknya masih banyak ya bosku ya, nanti akan saya kasih satu-satu itu yang ada di grup member UBK Jatim. Terus buat seluruh customer yang ingin masuk ke grup UBK Jatim, itu tuh syaratnya juga cukup mudah. Hanya beli di UBK Jatim, nanti akan disampaikan syarat untuk menjadi member UBK Jatim, di mana member UBK Jatim tersebut nanti dikasih edukasi, dikasih promo, dikasih cashback, dikasih giveaway dan banyak yang lainnya. Nanti akan di-share di admin UBK Jatim. Oke, makasih buat Mataki Nusantara yang sudah bertanya. Jika kalian ada pertanyaan lagi bisa di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel UBK Jatim agar kalian tidak ketinggalan info terkait toko listrik atau distributor listrik atau tips atau triks atau saran untuk membuka toko listrik. Oke, terima kasih bosku. Jangan lupa kalian subscribe, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih juga yang sudah melihat video ini dan support UBK Jatim terus dari awal sampai di titik ini. Terima kasih banyak para member yang sudah belanja di UBK Jatim atau para customer yang baru beli di UBK Jatim. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.